ejekan demi ejekan telah menjadi menu makanan yang lezat bagi Atun. Tetapi itu semua tidak membuat dia menjadi pesimis, sinis, egois, sadis, apalagi suka memvonis. Malah dia merasa optimistis, bahkan ISIS oleh ejekan itu. Sedangkan ibu guru mendapatkan teguran keras karena memasukkan Atun ke sekolah. Takutnya dia malah menjadi aib sekolah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, kita saksikan saja di Pak RT. Salah lagi, di TKP. Pokoknya yang namanya Atun itu tidak boleh sekolah di sini. Ngisin-ngisini wae. Anak kayak gitu kok diterima. Tapi dia itu lain, Bu. Saya sangat yakin sama dia. Yakin gimana? Lawang dia sudah tidak naik kelas puluhan kali kok. Apa gak kamu lihat nilai rapotnya? Pokoknya gila nih. Sebenarnya inilah tugas kita, Bu, menjadikan anak bangsa yang bodoh menjadi lebih pintar. Kalau kita biarkan, bagaimana nanti masa depannya? Metuwe awakmu iki. Kamu tuh bawahanku. Jangan menggurui aku, karena aku ini sudah jadi guru. Bukan begitu maksud saya, Bu. Hanya sekedar memberitahukan tentang Atun saja, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu. Tentunya Ibu lebih profesional dan bijaksana terhadap keberadaan siswa. Tidak hanya diam di kantor saja, karena Ibu kan pemimpinnya. Ya wes, kalau kamu merasa mampu mendidik dia, ya kamu saja. Baiklah kalau begitu. Tapi ingat, kalau dia memalukan sekolah ini, maka kamulah yang jadi taruhannya. Justru saya bertambah malu bila membiarkan anak-anak mengalami kebodohan, Bu. Sakarepmu. Mohon maaf, Bu. Bila saya tadi mendengar semua pembicaraan Ibu, dan lebih baik saya tidak ada di sekolah ini. Saya merasa telah menjadi beban buat Ibu. Atun, tidak usah pikirkan Ibu. Lebih baik kamu pikirkan saja persiapan kamu untuk ujian. Untuk itu, jangan merasa terbebani apapun bila engkau ingin membuktikan pada dunia bahwa kamu bisa merubah segalanya untuk lebih baik. Teruslah berusaha belajar dengan tekun dan juga selalu berdoa. Dan yang terpenting, perbaiki cara belajarmu, karena keberhasilan bisa diukur dari proses mengerjakannya. Dan untuk hasilnya, serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih, Bu. Oh iya, gimana kabar ibumu? Akhir-akhir ini ibu saya jarang menjenguk. Lama sekali. Kalau tidak salah sudah 2 bulanan. Entah kenapa. Tetapi saya yakin jika beliau tidak akan melupakan saya, Bu. Tidak ada orang tua yang melupakan anaknya, walaupun anaknya jauh dari kesempurnaan. Iya, Bu. Apa kira-kira beliau bisa merasakan perasaan saya sekarang ini, Bu? Sangat mungkin seorang ibu bisa merasakan apa yang anaknya rasakan, terutama ibumu. Ibu tinggal dulu ya, ada urusan sebentar. Iya, Bu.
terus berjalan. Hari demi hari dan minggu demi minggu pun telah terlampaui. Dan ujian juga telah selesai mereka nikmati. Akhirnya sampai juga pada saat yang ditunggu-tunggu, yang begitu mendebarkan, menggemparkan, menggetarkan, dan menegangkan. Apakah itu saudara-saudara? Yaitu saat-saat aku harus makan. Lapar nih. Untuk lebih lengkapnya, saksikan saja di Shanghai. Loh, maaf, salah lagi ya. Maksudnya di TKP. Kenapa sih kamu ini? Dari tadi kok germet-germet aja? Ini tuh grogi. Bentar lagi kan ada pengumuman hasil ujian kita. Grogi sih grogi, tapi gak segitunya kali. Terus kalau aku nggak kayak gini, aku harus gimana? Apa harus nyanyi dan tertawa sendiri gitu? Itu lebih cocok buat kamu. Yang lebih pantas itu ya si Atun itu. Dia itu kan telat loadingnya kelas Wahid. Teman-teman, kita kerjain aja dia nanti. Gimana? Tapi gimana ngerjainnya? Sini. Hai teman-teman, kalian kenapa? Loh, kok kalian menangis? Lebih baik kamu gak usah lihat pengumumannya, daripada nanti kamu pingsan. Memangnya kenapa? Gimana ya jelasinnya? Ini tuh sudah begitu dalam sekali. Sulit mengungkapkannya dengan kata-kata. Sabar ya, mungkin ini sudah takdir bagimu untuk selama-lamanya di sekolah ini. Jadi, aku nggak lulus lagi? Tidak! Mengapa harus aku? Setiap tahun harus begini. Apa kesalahanku? Apakah aku ditakdirkan bodoh selama-lamanya? Aku yakin Engkau Maha Adil ya Allah. Engkau tahu seberapa besar usaha dan doaku. Apakah ini ujian yang akan aku terima untuk keempat kalinya? Kamu kenapa, Atun? Mengapa Atun harus tidak lulus lagi, Bu? Siapa bilang jika kamu tidak lulus? Mereka bilang begitu tadi, Bu. Apakah tidak ada cara lagi bila saya ingin berbuat yang lebih baik untuk prestasi saya, Bu? Atun, sebenarnya kami merasa bangga pada kamu. Apa maksud Ibu bilang begitu? Mengapa Ibu begitu bangga dengan ketidaklulusanku ini? Bukan itu maksud Ibu, Atun. Siapa di antara kalian yang punya ide ini semua? Kerjaan kalian itu menyinggung perasaannya. Saya, Bu. Memangnya apa sih yang ada dalam pikiranmu itu? Lontong, Bu. Makanan aja yang dipikir. Kalau kamu begini terus, pingin jadi apa kamu ini? Sun Gokong, Bu. Sungguh aneh. Apa sih yang kamu kerjakan di rumah? Kok sampai pingin seperti itu? Nongkrong, Bu. Makanya PR dan tugas-tugas kamu gak pernah selesai. Ya maaf, namanya juga anak rempong. Tapi bukan bencong, hanya pencinta berondong. Tapi sekarang kan lagi bengong. Kenapa bengong? Nunggu kelulusan dong. Masa nunggu andong? Bulet temen lek diajak ngomong. Pancen arek kakean mangan terong. Oke anak-anak, dengarkan semuanya.
ada pengumuman yang akan Ibu sampaikan pada kalian, terutama mengenai hasil ujian kalian kemarin. Ibu sangat bangga sekali dengan prestasi kalian, karena di antara kalian ada yang mendapatkan nilai terbaik seluruh dunia akhirat. Untuk anak yang berprestasi ini akan mendapatkan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi dan diberi kebebasan untuk memilih sekolah yang disukainya di alam gaib. Dan anak yang berprestasi itu adalah Atun. Mana mungkin dia, Bu? Dia anaknya kan bebel gitu, alias tell me, telat mikire, alias telo, telat loadinge, dan telat segala-galanya. Wajahnya aja sudah telat gitu. Kalian tidak boleh bersikap begitu. Kita harus menerima segala keputusan ini. Semua hasil ujian ini bukan keputusan dari kami. Dan di sini benar-benar tertulis nama Kanjeng Putri Ayu Etesiah Kemayuningsih binti Endeliah alias Atun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hasil dari ketekunanmu selama ini. Segala kesungguhan yang dilakukan dengan keikhlasan pasti akan berbuah membahagiakan dan kamu telah membuktikannya. Bahkan bertahun-tahun tiada henti di setiap malam engkau belajar dan berdoa. Walaupun dulu kamu gagal, itu adalah kesuksesan yang tertunda. Allah mengijabahi doa-doamu, Nduk. Semua ini juga karena dukungan dari Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Atun, anakku. Oh, anakku. Ibu, Ibu. Ibu sudah mendengar semuanya. Engkau berhasil, Nak. Engkau berhasil. Ibu sangat bangga sekali. Itu semua karena doa Ibu yang tak pernah terhenti. Dan juga bimbingan yang begitu sejuk kurasakan dari Ibu. Ketika tiap malam, Ibu selalu menemaniku belajar. Walaupun wajah Ibu penuh rasa capek, Ibu masih tetap telaten menghilangkan kebodohanku yang sudah mengakar kuat dalam pikiranku. Pelayan Ibu menjadi pelecut semangatku. Tanpa amarah, namun terarah. Tapi Bu, kemana Ibu selama ini? Maafkan Ibu, Nak. Bukan Ibu melupakanmu. Tetapi begitu banyak sekali urusan yang harus Ibu selesaikan. Justru apa yang aku berikan masih jauh dari apa yang Ibu harapkan. Maafkan aku juga, Bu. Apa yang harus dimaafkan? Kau tidak bersalah, Nak. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Selamat siang, mohon maaf dan mohon perhatian. Kami kesini bermaksud ingin menangkap Ibu Endelia sesuai dengan surat perintah yang kami terima. Dia dituduh telah melakukan tindak kejahatan, yaitu 1. Menggelapkan uang rakyat. Buktinya bisa Anda lihat sendiri, uangnya menjadi gelap. 2. Menjadi otak perampokan Bank BCA alias Bank Cemungut Asia. 3.
Kejahatan yang paling berbahaya adalah Ibu Endelia telah melakukan pencurian besar, yakni telah mencuri hatiku. Maka dari itu, Anda akan langsung dipenjara tanpa proses pengadilan, karena keadilan sekarang sudah tidak adil. Tidak mungkin ibu melakukan ini semua. Anda pasti salah tangkap. Kami sangat yakin ibu Anda adalah pelakunya, sesuai dengan bukti dan baunya. Ibuku bukanlah seperti apa yang Anda pikirkan. Justru yang kami pikirkan bahwa ibu Anda adalah penjahat. Sudah, bawa dia. Jangan bawa ibuku. Jangan. Jangan. Anakku, maafkan ibu, nak. Ibu harus ikut mereka untuk mempertanggungjawabkan kesalahan ibu. Dan ibu harap engkau bisa mengerti. Aku yakin ibu bukanlah yang seperti mereka tuduhkan. Anakku, ibu memang khilaf, nak. Itulah sebabnya ibu menitipkanmu di pesantren agar engkau tak tersentuh perbuatan buruk ibu. Tapi jangan engkau merasa risau, nak. Apapun yang ibu berikan kepadamu, mulai dari apa yang engkau pakai dan engkau makan, sama sekali bukan dari tangan yang haram, melainkan dari tangan yang halal. Tiap pagi ibu harus bekerja sebagai buruh tani dan juga buruh cuci. Karena ibu yakin rezeki halal lah yang akan menjadikan ilmu yang engkau cari akan membawa keberkahan dan kemanfaatan. Tapi Bu, untuk siapakah keberhasilan yang aku tunggu bertahun-tahun ini? Selain hanya untuk ibu. Aku ingin ibu melengkapi kebahagiaanku ini, Bu. Jangan tinggalkan aku lagi. Ibu! Atun, tenangkan hatimu, nak. Ibumu tidak akan pergi jauh. Kau masih bisa bertemu dengan beliau. Tapi aku ingin selalu bersama ibu. Ingin selalu aku usap kaki ibu. Ingin aku temani malam-malam beliau. Karena hanya ibukulah yang aku miliki sekarang. Sebenarnya ibumu adalah orang yang sangat cerdas. Begitu pula ayahmu. Ketika beliau mengandungmu, beliau pernah makan makanan haram. Dan dari makanan itulah berakibat besar terhadap kecerdasanmu. Sehingga engkau sulit memahami berbagai macam ilmu. Maka dari itu, beliau berjanji untuk merubah gangguan kecerdasanmu dengan menebus segala-galanya dari apa yang telah engkau makan agar menjadi halal. Dan setelah itu, beliau selalu mengajakmu belajar dengan penuh telaten agar engkau memahami ilmu yang engkau butuhkan. Dan semua itu tidaklah mudah dilakukan oleh ibu-ibu yang lain. Tetapi ibumu mampu melakukannya, dan sekarang engkaulah buktinya. Tetapi, mengapa ibu harus dipenjara? Ibu kan sudah menebus kesalahannya. Ibumu adalah orang yang bertanggung jawab, dan sekarang beliau ingin menebus kesalahannya. Kita doakan saja, semoga segala kebaikan ibumu dapat memberikan hikmah bagi kita. Dan bila saatnya tiba, ibumu akan hadir di tengah-tengah kita dengan keadaan yang lebih baik. Akhirnya, si Atun pun menyadari segala yang dialaminya. Perlu diingat bahwa kesungguh-sungguhan akan membuka cakrawala yang terbaik, walaupun itu adalah sesuatu yang seolah tidak mungkin. Apabila ada kekurangan, mohon ditambah sendiri, dan bila ada kelebihan, itu adalah keberuntungan bagi Anda. Namun, perlu diingat bahwa halal tidaknya rezeki yang diberikan orang tua pada sang anak akan berpengaruh besar terhadap jiwa dan pemikiran anak itu sendiri. Semoga cerita ini bermanfaat dan mengandung pelajaran bagi kita. Dan untuk lebih sempurnanya cerita ini di waktu mendatang, kirimkan saran dan kritik Anda ke alamat yang tertera di bawah ini. Bila Anda bisa membacanya, perlu Anda periksa mata Anda karena tidak ada tulisannya. Jadi, langsung saja sampaikan saran dan kritik Anda kepada Bapak Miftahul Ulum.
Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan yang sama. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.